Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau kembali bersama-sama melaksanakan Beatstone Sentral. Sebelum itu yuk kita mau nyanyi sebuah pujian yang berjudul LOVE. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Ya, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang, sebelum memulai aktivitas kami satu hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Miss akan baca untuk anak-anak semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama belajar di bawah satu tema dari jahat menjadi baik. Kita mau belajar dari tokoh Yusuf. Dikatakan di dalam Alkitab, Yusuf itu mempunyai 11 saudara laki-laki. Nah, ayahnya mereka ini bernama Yakub. Dan di antara 12 anaknya, Yakub ini sangat mengasihi Yusuf anak-anak. Buktinya Yusuf adalah satu-satunya anak Yakub yang diberikan jubah yang indah dan berwarna-warni. Tapi ternyata perlakuan Bapak Yakub terhadap Yusuf ini membuat saudara-saudaranya Yusuf iri.
Mereka suka mengganggu Yusuf. Mereka suka berbuat jahat kepada Yusuf. Hingga suatu hari ketika ada di padang, kesebelah saudara-saudara Yusuf ini memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf selama-lamanya. Mereka bertemu dengan beberapa pedagang yang lewat di sana. Mereka menjual Yusuf kepada mereka untuk dijadikan apa anak-anak? Dijadikan budak. Saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu lagi dengan Yusuf. Tapi ternyata kalau anak-anak memperhatikan di dalam Alkitab dan mengingat-ingat cerita tentang Yusuf di sekolah minggu, apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya Yusuf adalah salah. Meskipun saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepadanya, Allah tetap menyertai Yusuf. Allah membuat Yusuf berhasil dalam semua hal yang dilakukan. Dan setelah beberapa tahun, Yusuf pun menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir. Wah, padahal ya anak-anak, awalnya Yusuf itu dijual jadi budak. Tapi ternyata Allah karena begitu mengasihi Yusuf, membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil. Nah, suatu kali Allah berkata kepada Yusuf bahwa Mesir akan mengalami wabah kelaparan. Lalu Allah memberi Yusuf hikmat untuk menghadapi wabah itu agar semua orang Mesir tetap bisa makan. Nah, ketika masa kelaparan mulai tiba, saudara Yusuf mulai pergi ke Mesir. Ngapain? Beli makanan, cari makan. Karena di daerah tempat tinggal saudara-saudaranya Yusuf itu makanan sangat susah. Hasil panen tidak ada. Saudaranya ini tidak mengenali Yusuf anak-anak. Tetapi Yusuf ingat dan tahu betul bahwa yang datang pada saat itu adalah saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf mengatakan kepada mereka siapa dirinya, mereka langsung minta maaf atas perbuatan mereka yang jahat yang dulu-dulu, apalagi pernah menjual Yusuf. Yang menarik anak-anak, waktu itu Yusuf bisa saja marah. Bahkan dia punya hak, dia punya kuasa untuk menghukum saudaranya. Apalagi mengusir mereka, tidak memberi mereka makan. Wah, Yusuf bisa melakukannya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf justru memaafkan saudara-saudaranya. Seperti yang tadi kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf justru berkata kepada saudaranya, mereka memang boleh mereka-rekakan yang jahat bagi Yusuf. Mereka boleh merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Allah bisa menggunakan rencana yang jahat mereka itu untuk rencana yang baik. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa mungkin di tengah-tengah kita ada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, yang pernah menyakiti kita. Mungkin itu kakak atau adik kita. Bahkan mungkin itu bisa jadi mama atau papa kita. Bisa jadi itu teman-teman kita. Bisa jadi itu orang yang tidak kita kenal. Bisa jadi itu bapak ibu guru kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang bisa menyakiti hati kita, anak-anak. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memaafkan mereka, mengampuni mereka, sebab bisa jadi Allah mau menggunakan mereka, memakai rencana jahat mereka, supaya kita bertumbuh menjadi murid-muridnya Kristus yang semakin mengasihi Dia. Dan bisa jadi melalui itu semua kita diajarkan juga untuk mengasihi orang banyak seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, sekarang kita mau menutup Bidstone hari ini di dalam doa. Mari semuanya dengan sikap hormat dan tunduk kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih juga karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kami, orang berdosa. Saat ini Tuhan, kami mau berjanji untuk belajar mengampuni dan memaafkan setiap orang yang menyakiti hati kami. Persis seperti Tuhan yang sudah mengampuni dan memaafkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.